Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu atrofi otot beserta proses terjadinya atrofi otot pada gambar ini. Baik, perlu kita ketahui, atrofi otot adalah kondisi di mana serat otot mengalami penurunan ukuran dan kekuatan akibat berkurangnya penggunaan atau adanya kondisi medis tertentu. Pada gambar ini kita dapat melihat perubahan yang terjadi pada sel otot yang mengalami atrofi. Pada bagian kiri gambar, terdapat dua diagram yang memperlihatkan perbedaan struktur sel otot yang sehat dan yang mengalami atrofi. Sel otot sehat berukuran lebih besar dan padat, sementara sel otot yang mengalami atrofi tampak lebih kecil dan renggang. Ini menandakan bahwa atrofi otot menyebabkan penurunan massa dan kekuatan otot. Selanjutnya, di tengah gambar ada dua diagram lingkaran yang menunjukkan komposisi serat otot, jaringan adiposa, beserta jaringan ikat. Di otot sehat terdiri dari 95% serat otot, 1% jaringan adiposa, 4% jaringan ikat. Sebaliknya, otot yang mengalami atrofi terdiri dari 70% serat otot, 5% jaringan adiposa, 25% jaringan ikat. Hal ini menunjukkan bahwa atrofi otot tidak hanya mengurangi jumlah serat otot, tetapi juga meningkatkan proporsi jaringan adiposa dan jaringan ikat di dalam otot. Peningkatan jaringan adiposa dan ikat ini dapat mengganggu fungsi otot, menyebabkan penurunan kekuatan dan fleksibilitas. Secara spesifik, perubahan komposisi ini dapat berdampak pada kemampuan otot untuk berkontraksi secara efisien. Jaringan adiposa yang meningkat akan mengurangi ruang untuk serat otot, sehingga otot menjadi kurang padat dan kurang kuat. Jaringan ikat yang meningkat akan membuat otot lebih kaku dan kurang fleksibel, sehingga rentan terhadap cedera dan mengalami penurunan fungsi motorik. Pada sisi kanan gambar, terdapat ilustrasi lengan dengan otot normal dan lengan dengan otot yang mengalami atrofi. Otot normal digambarkan lebih besar dan lebih berbentuk, sedangkan otot yang mengalami atrofi lebih kecil dan kurang terbentuk. Ilustrasi ini memberikan gambaran visual yang jelas tentang dampak atrofi otot pada ukuran dan bentuk otot. Atrofi otot dapat terjadi akibat berbagai faktor termasuk kurangnya aktivitas fisik, cedera, penyakit neuromuskuler, atau kondisi medis lain yang mempengaruhi saraf atau otot. Ketika otot tidak digunakan secara aktif, sel-sel otot tidak mendapatkan stimulasi yang cukup untuk mempertahankan ukurannya. Selain itu, penyakit neuromuskuler dapat merusak saraf yang mengontrol otot, sehingga otot tidak dapat berkontraksi dengan baik dan akhirnya menyusut. Secara keseluruhan, gambar ini menjelaskan perubahan struktural dan komposisional yang terjadi pada otot akibat atrofi. Atrofi otot dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya aktivitas fisik, cedera, penyakit neuromuskuler, atau kondisi medis lain yang mempengaruhi saraf atau otot. Pengenalan dan pemahaman tentang perubahan ini penting untuk diagnosis dan penanganan kondisi tersebut. Baik, sekian dari penjelasan video saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.